walaupun beliau sudah tidak ada. Mari semangat berjuang untuk agama Allah, jangan sampai luntur sampai di sini. Malah justru mari kita lebih semangat dan semangat untuk meneruskan perjuangan beliau. Syah, Allahu Akbar. Saya merasa berat ketika beliau meninggal, ya Allah. Merasa belum mampu untuk meneruskan perjuangan, tapi inilah kehendak Allah. Maka oleh karena itu mari kita jaga perjuangan beliau, kita sama-sama bareng-bareng. Jangan karena beliau sudah tidak ada lupa akan perjuangan beliau, lupa akan jasa-jasa beliau. Rindu-rindu hati, rindu padamu, kehadiranmu bagiku, oh guruku. Aku rindu figur perjuanganmu, menaburkan benih generasimu. Wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikh wa asatirina wa asatirina wa liman istama'ana bisababihi khususan liman Kiai Haji Khair Abadi bin Haji Abdullah wa Kiai Haji Jarja Abdul Jabbar bin Haji wa Kiai Haji Njang Sukanda bin Haji Baki wa Kiai Haji Khairuman Hajam bin Sambas wa Kiai Haji Umu Zainal Abidin bin wa Kiai Haji Muhammad Rabi'i bin Gunawi Jaya wa Kiai Haji Habibullah bin wa ila ruhati Hajah wa Yasabiyah binti Jarnaji wa Hajah Nanak Julaiho binti Abdullah wa Hajah Isah Maisarah wa Hajah Daliah Mutiara wa Aisyah binti Kiai Haji wa khususan ila ruhi Kiai Haji Zainal Mustafa bin nas'aluka Allahumma antan fa'ana bi'ulumihim nafa'an mubarakan wa mawala ziyaratan bihim salamullah alaihimul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah atas kudrat irodatnya kita masih bisa berkumpul dalam rangka
melanjutkan perjuangan guru kita semua, yang mudah-mudahan perjuangan kita ini sampai akhir hayat kita. Dengan terus berjuang melanjutkan perjuangan guru kita, mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, khususnya untuk diri kita pribadi, umumnya untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa diberikan rizki yang barokah, diberikan umur panjang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan alam Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kelak diakui selaku umatnya, sekaligus mendapat syafaatul udmahnya, sehingga kita bisa berkumpul dengan guru kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin al-mukarramun wal mukarramah, para ustadz, para ustadzah, para kiai, para alumni, para simpatisan, para wali murid semuanya yang dimuliakan Allah. Izinkan saya ngobrol, bukan mapatahan ya banyak mengingatkan, karena sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Maka dengan kata mengingatkan, guru-guru kita, baik guru kita yang di sini maupun guru kita yang ada di Tasikmalaya, Manonjaya Pusat, mengadakan reunian. Jadi maksud tujuan reunian itu sebagai pengingat, karena kenapa guru kita selalu mengingatkan kita. Punten ya, bahasana bisi pacorok, bisi pabelit, hampunten. Itu. Nah, sanes tukang pidato, ieu mah tukang udutnya, ahli hisab. Wengi-wengi sok dihisab gitu. Naon tadi teh? Bohong, astagfirullah. Mengapa guru kita selalu mengingatkan kita? Dari mulai mingguan, bulanan, triwulan, termasuk tahunan yang biasa kita sebut reunian, tiada lain karena beliau mengingatkan kepada kita, sekaligus tanda rasa kasih sayang beliau kepada kita semua. Karena beliau merasa khawatir dengan perkembangan zaman ini, kemajuan zaman ini, anak-anaknya tergelincir ke jurang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu
beliau mengadakan reunian sebagai salah satu mengingatkan sekaligus menyayangi kepada kita semuanya. Oleh karena itu, maka sudah sepantasnya kita sebagai muridnya, kita sebagai anak didiknya, baik yang mondok ataupun yang enggak mondok, naon pohodi, membalas budi, walaupun balas budi ini belum tentu bisa membalas dengan apa-apa kebaikan yang telah beliau berikan kepada kita. Maka dengan reuni ini, mari kita sama-sama junjung, mari kita sama-sama teruskan perjuangan beliau sampai hari kiamat. Tosnya aduh ya Allah Rabbi, tercocok tuh dari tukang titah pidato mah itunya gitu. Makanya dulu sebelum saya mengerti sering bertanya, buat apa sih reuni? Beliau tiap tahun karena tidak bisa tiap bulan dan tiap triwulan, maka beliau selalu beralumni ke Miftahul Huda Pusat setahun sekali. Dalam hati bertanya, ngapain? Padahal beliau sudah menjadi seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang dipandang di daerahnya, seorang yang sangat dibutuhkan oleh lingkungannya, termasuk kita semua yang sudah mukim. Maka setelah ditelaah, dipelajari, ternyata beliau satu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa mengaji itu jangan sampai berhenti. Walaupun kita seorang kiai, walaupun kita sudah menjadi ustadz, tapi tetap harus ngaji. Tujuannya apa? Karena ngaji itu adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Kalau seorang kiai, seorang ustadz sudah tidak mau mengaji, naudzubillah, masyarakatnya pun boro-boro mau ngaji. Makanya ketika seorang alumni daerahnya tidak ada yang mendengar, jangan menyalahkan apa masyarakat, tapi kembali ke diri masing-masing. Masihkah kita mengaji? Masihkah kita tolabul ilmi? Adakah rasa cukup di dalam hati? Nah, kebanyakan itu. Kebanyakan kita sudah merasa cukup ketika kita sudah mukim, apalagi sudah disebut kiai, apalagi sudah disebut ustadz, pak kiai. Akhirnya jaga jarak, karena saya ini seorang kiai, saya ini seorang ustadz. Kalau tidak nyebut ustadz tentu ngaliuk gitunya, leres tuh. Karena itu salah satu ujian sebagai seorang ustadz, sebagai seorang yang lebih dalam ilmu agama. Bahkan kadang merasa sakit hati ketika ada masyarakat yang memanggil bukan dengan nama Pak Ustad. Aya nu kitu? Ya, alumni khususnya aya. Nah, gitu.
Kalau masih ada yang seperti itu, masantren deui gitu. Keun we geus rumah tangga geus boga budak ge masantren deui, disiapkeun kamarna khusus di dieu nya. Itu setiap malam Jumat khusus untuk alumni yang jadi santri lagi boleh bareng gitu nya gitu. Ngan teu kenging dicanak naonna budakna gitu bisi ngaganggu gitu nya gitu. Kalah ke mananya ngacamprung. Naon tadi teh? Udud. Aduh. Yang pertama tadi tanya. Jadi yang pertama beliau memberikan contoh bahwa mengaji itu, tolabul ilmu itu tidak ada batas waktunya. Walaupun kita sudah bisa, walaupun kita sudah mampu, kita harus sadar diri bahwa bisa kita syariat beliau Allah yang memberikan. Mampu kita syariat beliau Allah yang memberikan. Intinya tujuan beliau memberikan contoh ini tiada lain supaya kita terus bisa belajar dan belajar memerangi penyakit-penyakit hati yang dihususkan untuk seorang alumni. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saya juga merasakan. Dulu mau ngapa ngaji udah masantren, udah tinggal duduk ya. Tinggal dipanggil seorang kiai, tinggal dipanggil seorang ustadzah gitu ya. Gitu. Cuman ketika panggilan itu melekat menjadi kebiasaan, maka di situ suka ada timbul ketika seseorang tidak memanggil ustadz, manggilna ece, mamang, di situ suka ada merasa tersinggung. Gini-gini ini saya itu apa? Ustadz. Malah naudzubillah. Ketika sudah merasa ustadz, naudzubillah, sampai lupa siapa yang memberikan pengertian, siapa yang telah mengajar kita, siapa yang telah memberikan ilmu kepada kita. Naudzubillah lagi kalau sampai dalam hati kita merasa bahwa saya begini, ini hasil saya, tidak ada syariat guru, tidak ada hakikat dari Allah. Naudzubillah. Sebab ketika kita sudah merasa sebagai yang tahu, sebagai yang ngerti, naudzubillah, ada kalanya ketika iman kita turun, yaitu tadi sampai boro-boro sama guru kita, sama Allah pun suka lupa. Leres? Makanya ketika ada kekecewaan, nyarekan, nyalahkeun saha batur, naudzubillah, nyalahkeun saha Allah. Satu, jam sabaraha? Bisi lami teuing Bu. Dua,
memberikan contoh betapa tawaduknya beliau. Kalau dibanding-banding ilmu kita tidak seberapa, tapi beliau tetap terus mengaji. Bukan beliau tidak tahu, tapi betapa tawaduknya beliau, sekaligus memberikan contoh kepada kita bahwa ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita, janganlah sampai kita lupa diri. Kalau sudah lupa diri, pasti bakal lupa kepada siapa yang memberi, baik itu perjalanan syariat ataupun naudzubillah perjalanan hakikat. Syariat yang memberi pengetahuan adalah guru kita semua, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ketahui bersama bahwa panggilan ustaz, panggilan akang, panggilan kiai itu hanya sekedar penghargaan. Yang hakikatnya bukan menghargai diri kita, tapi menghargai yang ada pada diri kita, yaitu ilmu kita. Mana contoh guru kita betapa tawaduknya? Setiap hari Jumat di sini alhamdulillah sudah berjalan berapa tahun suka diadakan pengajian keluarga. Jumat pagi seluruh keluarga mengadakan ngaji keluarga. Yang mengisi bukan beliau, tapi beliau pun ikut mengaji. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa sungkan. Beliau ikut duduk ngaji, mendengarkan putra-putranya mengaji, ngabarengan. Tos. Tidak punya rasa sudah bisa, saya ini orang tuanya, saya ini gurunya, tidak. Tapi beliau pun tetap duduk bareng bersama mendengarkan apa yang disampaikan. Ya kalau kita mah beda ya. Ya teka rasaku batur Pak, karasaku diri pribadi ketika pengajian teh kadang yaitu mengadakan muludan ngonang dari yang lain, karena bukan kita yang isinya, kita mah duduk di rumah dengerin ngajinya sambil ngopi, sambil udud, sambil ngobrol. Akhirnya yang hasilnya bukan hasil pengajiannya, tapi meakeun kopi, meakeun udud. Leres. Ibu-ibu sibuk di mana? Di dapur. Alasanana aya tamu, padahal mah teu purun. Leres? Nah, itu ujian. Oleh karena itu mari, walaupun beliau sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita semua, mari semangat berjuang untuk agama Allah. Jangan sampai luntur sampai di sini. Malah justru
mari kita lebih semangat dan semangat untuk meneruskan perjuangan beliau. Syekh, Allahu Akbar. Saya merasa berat ketika beliau meninggal, ya Allah. Merasa belum mampu untuk meneruskan perjuangan. Tapi inilah kehendak Allah. Maka oleh karena itu mari kita jaga perjuangan beliau. Kita sama-sama bareng-bareng. Jangan karena beliau sudah tidak ada, lupa akan perjuangan beliau, lupa akan jasa-jasa beliau. Maka oleh karena itu saya mengajak pribadi, mari kita sama-sama teruskan perjuangan beliau dengan terus tolabul ilmi dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan meneruskan perjuangan beliau, kita bisa bersama-sama beliau nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Di dunia ilmu kita tambah kemanfaatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Hilangkan rasa saya seorang ustadz, hilangkan rasa saya seorang kiai, karena beliau pun tidak pernah merasa saya seorang kiai. Ada yang manggil akang terima, ada yang manggil mamang terima, dan lain sebagainya. Jangan sampai si anu mah kalau nggak dipanggil ustadz, nggak lihat gurunya dari mana. Padahal Saihuna di sini tidak pernah mengajarkan bahwa harus dipanggil Pak Ustadz, harus dipanggil Pak Kiai, Bu Ustadz, Bu Yai. Tidak. Paling terteuing tos nging nangis wae, bisi hese naon ikhlas Gusti Allah Rabbi. Betapa beratnya mengikhlaskan kepergian beliau, sedangkan perjuangan masih panjang. Ya Allah Rabbi, dorongan doa dari semuanya, mudah-mudahan khususnya kami, keluarga, anak-anaknya bisa meneruskan perjuangannya. Intinya mari kita bersama-sama untuk meneruskan perjuangannya sampai hari kiamat. Dan dengan menghadiri acara reuni yang beliau adakan, walaupun beliau sudah tidak ada, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita tambah-tambah kemanfaatan ilmu, barokah rizki, dan bisa berkumpul dengan beliau nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Disambung dengan Kakanda, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Bukan tukang dakwah tapi tukang udud, wajar gitunya, gitu. Harap maklum, tapi harapan semangat terus berjuang, jangan sampai luntur sampai hari kiamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju jalan
yang Allah ridhoi. Rindu-rindu hati rindu padamu, kehadiranmu bagiku